Dara, seorang gadis berusia 16 tahun, baru saja pindah ke desa Gunung Laya bersama ayahnya, seorang peneliti lingkungan. Mereka menempati rumah kayu tua peninggalan nenek, terletak di tepi hutan yang lebat dan berkabut. Desa itu kecil dan sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Meski begitu, sambutan warga terasa hangat dan bersahaja. Di hari pertama, Dara mulai merasakan suasana desa yang berbeda. Malam hari terasa terlalu hening. Suara alam begitu jelas, seolah-olah desa itu bernapas dengan caranya sendiri. Saat menatap keluar jendela, matanya sempat menangkap bayangan seorang kakek tua berdiri diam di bawah pohon bambu, menatap ke arah rumah. Ketika ia mencoba melihat lebih jelas, sosok itu sudah tidak ada. Pagi harinya, Dara menjelajah sekitar desa dan kembali melihat kakek yang sama duduk di bawah pohon besar di tepi hutan. Ia tampak tenang dan bersahabat. Anehnya, setelah berjalan beberapa langkah mendekat, kakek itu menghilang tanpa suara, seolah menembus udara. Di tangannya, Dara kini memegang selembar peta lusuh Enta. Sejak kapan ia memilikinya, peta itu menggambarkan jalur hutan Gunung Laya. Dengan sebuah peringatan kecil di sudutnya, yang membuat bulu kuduknya berdiri, jangan turun ke lembah asam saat kabut turun. Malamnya, saat ia menceritakan kejadian itu kepada ayahnya, reaksi sang ayah tak seperti biasanya. Ia terdiam cukup lama. Nama yang disebut Dara membuat ekspresinya berubah bukan karena kaget, tapi seperti mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan. Nama itu adalah Satar, penjaga hutan yang, menurut cerita warga desa, telah meninggal 3 dekade lalu dalam kebakaran misterius di tengah hutan Gunung Laya, dan sejak hari itu Dara tahu kedatangannya ke desa ini bukanlah kebetulan. Seseorang atau sesuatu telah menunggunya di balik pohon-pohon tua yang tak pernah benar-benar diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dara benar-benar mendengar hutan berbicara, bukan dalam bentuk suara manusia, tapi dalam bisikan dedaunan yang tak tertiup angin, dalam ranting yang patah, meski tak ada langkah, dan dalam derak tanah yang bergerak seolah menyimpan rahasia yang bergetar dari akar paling dalam. Suara itu tidak keras tapi cukup tajam untuk menusuk rasa tenang di dalam dada. Kamar tempat Dara tidur berada tepat menghadap ke arah hutan. Di tengah malam, langit gelap dan kabut tipis turun menyelimuti tanah. Suasana begitu hening hingga detak jam dinding terdengar seperti lonceng kematian. Di kejauhan, terdengar suara gemerincing kecil. Seolah ada sesuatu yang berjalan sambil membawa lonceng gantung di lehernya. Dara terbangun, tapi ia tidak bergerak. Matanya hanya memandangi jendela yang mengembunda, dan di balik embun itu, samar-samar, ia melihat siluet seorang kakek berdiri di bawah pohon randu. Sama seperti sebelumnya, sosok itu tak melakukan apa-apa, hanya berdiri dan mengawasi. Namun kali ini, kakek itu tidak menghilang. Ia perlahan melangkah mundur ke arah hutan. Langkahnya ringan tapi pasti, dan di belakangnya, kabut seperti membuka jalan, seolah menuntunnya menuju bagian hutan yang lebih dalam. Sejenak, waktu terasa berhenti. Dara merasa dipanggil, meski tidak ada suara yang terdengar di telinganya. Kersokan. Harinya, udara pagi membawa aroma tanah yang basah. Dara keluar rumah dan melihat jejak kaki kecil seperti bekas sepatu usang mengarah dari pohon randu ke tepi hutan. Jejak itu berhenti di tempat di mana kabut semalam menutup pandangan. Dan anehnya, di antara semak, ia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada, sebuah lonceng kecil yang masih bergetar pelan seakan baru saja dijatuhkan. Dara menyentuhnya, dan angin tiba-tiba berembus dingin, menyapu tengkuknya seperti tangan tak kasat mata. Di kejauhan, suara gemerisik ranting terdengar lagi, padahal tak ada satu makhluk pun yang terlihat. Sejak saat itu, ia tahu hutan itu tidak pernah benar-benar sepi. Ia hanya sedang menyimpan sesuatu yang tidak ingin ditemukan, tapi mungkin telah memilihnya untuk mengungkap. Itulah yang Dara rasakan selama hari-hari berikutnya, sebuah panggilan halus yang tak pernah diucapkan, namun terus-menerus terdengar di dalam batinnya. Setiap langkahnya ke sekitar desa selalu berakhir di tempat yang sama, tepi hutan, di mana kabut menggantung lebih rendah dari biasanya, seolah menanti sesuatu untuk dibuka. Semakin Dara menghindar, semakin kuat rasa dipanggil itu muncul. Bukan rasa takut yang menggerogoti hatinya, melainkan rasa penasaran yang perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Ada perasaan bahwa ia sedang diawasi, tapi bukan dengan niat jahat. Lebih seperti dituntun, dipelajari, dan diuji oleh mata yang tak bisa dilihat manusia biasa.
Dan kemudian, kejadian aneh itu datang. Peta hutan yang antar, bagaimana ada di tangannya, sejak hari pertama, mulai berubah bentuk. Garis jalur yang semula mengarah ke bukit selatan kini bercabang, menyusun ulang dirinya sendiri malam demi malam. Yang paling mencolok adalah jalur baru yang mengarah ke satu titik bernama Lembah Asam, lokasi yang sebelumnya tidak ia sadari tercantum samar di pojok bawah peta. Setiap kali Dara mencoba menghapusnya, garis itu akan muncul kembali, lebih tegas, lebih gelap, seolah-olah alam sendiri tidak mau dilupakan. Di malam ketiga sejak kedatangannya, hujan turun ringan. Petir samar menyala di kejauhan, menerangi sela-sela pepohonan besar di hutan Gunung Laya. Dan saat ia memandangi peta itu, di atas meja, setetes air dari genting bocor jatuh tepat di bagian Lembah Asam. Sejurus kemudian, sebuah suara terdengar. Dari arah jendela, bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Itu seperti suara napas panjang lelah, namun syarat kerinduan yang menghembus pelan ke dalam jiwanya. Keesokan paginya, Dara kembali ke bawah pohon randu. Kali ini, di tanah di bawahnya, tertancap sebatang tongkat tua dari kayu cemara yang tampak seperti baru diukir. Ujungnya menghitam oleh waktu, tapi bagian gagangnya masih hangat saat disentuh. Di tubuh tongkat itu, terukir satu kalimat yang tidak mungkin ditulis oleh manusia malam tadi. Jika kau membaca ini, berarti hutan telah memilihmu. Dan saat itu juga, Dara sadar, yang datang kepadanya bukan sekadar roh penasaran, tapi penjaga lama yang belum selesai menjalankan tugasnya, yang tetap tinggal bukan karena terperangkap, melainkan karena sebuah pesan terakhir yang belum sempat disampaikan saat ia hidup. Dan kini, pesan itu ada di tangan Dara. Namun pesan itu bukan sekadar ukiran di tongkat tua. Sejak tongkat itu dibawa masuk ke dalam rumah, segalanya berubah. Udara di dalam kamar Dara menjadi lebih dingin dari biasanya, bahkan ketika matahari bersinar terang di luar. Cermin mulai berembun tanpa sebab, dan setiap malam, suara-suara halus mulai terdengar dari sudut ruangan yang kosong. Bukan suara langkah, bukan gemerisik hutan, melainkan suara seseorang bernapas di tempat yang tak terlihat. Awalnya, Dara mengira itu hanya efek kelelahan dan imajinasi. Tapi ketika suara napas itu berubah menjadi gumaman, seperti seseorang yang sedang membaca sesuatu dalam bahasa tua yang tak dikenalnya, ia mulai menyadari rumah ini tidak sepenuhnya miliknya lagi, atau mungkin sejak awal memang bukan milik siapapun. Malam itu, langit menghitam pekat, angin berhenti, daun tak bergerak, dunia terasa membeku. Dan saat Dara membuka mata di tengah malam, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehatnya. Di ujung tempat tidurnya, berdiri sosok kakek tua yang sama kakek Sakel. Namun kali ini, ia tidak terlihat seperti sosok biasa wajahnya. Tampak samar, matanya kelabu seperti diliputi kabut. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, tapi udara di sekitarnya bergetar pelan. Tongkat di tangan Dara tiba-tiba menjadi panas, dan sejenak bayangan di dinding seolah menunjukkan pemandangan lain, hutan yang terbakar, langit merah darah, dan suara jeritan yang tercekik oleh asap. Dara menutup matanya, tapi suara itu tetap terdengar jeritan yang terputus oleh kobaran api. Dan kemudian, dari balik bayangan itu, muncul sosok seorang anak kecil berlari, menjerit, memanggil seseorang yang tidak pernah menjawab. Ketika Dara membuka mata, semuanya menghilang. Tak ada kakek, tak ada bayangan. Tapi tongkat itu kini terukir. Lagi, ukiran baru yang tak ada kemarin. Jangan biarkan sejarah dikubur. Buka jalan sebelum semuanya terlambat. Hari berikutnya, Dara bangun dengan perasaan asing, bukan takut, tapi gelisah. Ada sesuatu yang menginginkannya untuk bertindak. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keputusannya untuk datang ke desa ini bukan takdir biasa, melainkan panggilan dari masa lalu yang tidak rela dilupakan. Itulah yang terus mengisi pikiran Dara sepanjang hari. Ia tidak lagi bisa memandang hutan Gunung Laya dengan rasa biasa. Setiap desir angin kini membawa bisikan. Setiap kabut tipis di pagi hari tampak seperti selimut luka yang menutupi sesuatu di balik pepohonan. Dan setiap langkah yang ia ambil terasa semakin dekat menuju Lembah Asam, tempat yang disebut dalam peta. Tempat yang tak pernah diceritakan oleh warga desa, dan tempat yang Mbah Saka peringatkan melalui ukiran kayu dan mimpi-mimpi aneh. Namun tak seorang pun di desa pernah menyebut nama itu. Seolah-olah seluruh ingatan tentang lembah itu telah dihapus dari mulut manusia, tapi tidak dari alam.
Bahkan ayam-ayam tidak berani berkeliaran ke arah timur hutan. Dan pohon-pohon di sana tumbuh lebih rapat, lebih tinggi, seakan ingin menutupi sesuatu yang terkubur di bawahnya. Sore itu, langit mulai berubah. Awan bergerak lambat, menggulung ke arah gunung seperti arus sungai yang berbalik. Dara mengikuti jalur pada peta yang telah berubah. Garis tinta hitam yang sebelumnya samar kini begitu jelas, seolah digambar ulang oleh tangan tak terlihat semalam. Langkah demi langkah, ia menapaki jalan setapak kecil yang sudah lama ditinggalkan. Tanah di bawahnya basah, dan akar pohon mencuat seperti tangan yang mencoba mencengkeram. Di tengah perjalanan, Dara melihat sesuatu yang membekukan napasnya, satu barisan nisan kayu tua, tertutup lumut, berdiri tak beraturan di balik semak belukar. Tak ada nama, tak ada tahun. Hanya bekas ukiran yang telah pudar dan tanah yang retak di sekelilingnya. Seperti kuburan yang ditinggalkan, sebelum sempat dikenang. Di antara nisan itu, terdapat satu batu lebih besar. Dara menyentuhnya, dan tiba-tiba dunia di sekelilingnya menjadi sunyi. Bisu, bahkan angin pun berhenti. Dan lalu, dari balik hening itu, muncul gambaran yang tidak berasal dari pikirannya sendiri. Api, tangis, asap, orang-orang berlari dari arah lembah sambil memanggil nama yang sama berulang kali, Saka, Saka, Saka. Dalam penglihatannya, Mbah Saka berdiri di tengah api, memeluk seorang anak kecil yang tak bergerak. Di belakangnya, suara dentuman terdengar entah longsoran atau ledakan, dan semuanya menghilang dalam kobaran merah kehitaman. Ketika kesadarannya kembali, Dara mendapati dirinya telah bersimpuh di depan batu itu. Tangannya menggenggam sesuatu selai kain kecil, hangus di satu sisi, dan masih basah oleh embun. Kain itu milik seorang anak kecil. Di sudutnya tersulam huruf yang mulai pudar lara. Untuk sesaat, Dara tidak tahu mengapa ia menangis. Tapi tangisnya keluar begitu saja seolah kesedihan yang ia rasakan bukan miliknya sendiri, melainkan warisan dari tanah yang tidak pernah sempat menceritakan kisahnya, dan untuk pertama kalinya, ia sadar tragedi di lembah asam bukan kecelakaan. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan ia telah menjadi bagian dari kebenaran yang terlalu lama dikubur. Sejak hari itu, Dara tak lagi merasa menjadi orang luar. Di desa ini, ia bukan sekadar anak pendatang yang menempati rumah tua. Ia adalah saksi yang telah disentuh oleh sesuatu yang melampaui batas waktu oleh jiwa-jiwa yang menolak dilupakan. Dan kini, api itu menyala kembali di dalam dirinya. Setiap malam, mimpi-mimpinya menjadi lebih tajam. Ia melihat cahaya merah menyapu pepohonan. Ia mendengar jeritan bukan hanya satu, tapi banyak. Anak-anak, ibu-ibu, laki-laki yang berusaha menolong. Namun tenggelam dalam kobaran api yang datang terlalu cepat. Dan di tengah semuanya, selalu ada sosok itu. Mbah Saka, bukan sebagai arwah penasaran, tapi sebagai penjaga, saksi yang berdiri di antara kematian dan kebohongan. Wajahnya selalu tenang, namun matanya memendam kepedihan yang tak bisa dipadamkan oleh waktu. Hari itu, Dara menyusuri hutan lebih jauh, mengikuti naluri yang ia sendiri tak mengerti. Langkah-langkahnya membawanya ke jalur sempit yang tertutup ilalang tinggi. Dan di ujung jalur itu, ia menemukan sesuatu yang telah lama dilupakan desa ini, reruntuhan bangunan tua yang hangus sebagian. Dindingnya sudah ditelan lumut dan akar. Tapi satu hal masih utuh, sebuah lonceng kecil tergantung di atas pintu kayu yang nyaris roboh. Bentuknya persis seperti lonceng yang ia temukan di awal dengan ukiran halus bergambar burung hutan. Ketika Dara melangkah masuk, tanah di bawahnya berderak. Suasana mendadak menjadi dingin. Di tengah ruangan, ia melihat tumpukan mainan kayu gosong, dan di sana, di antara debu dan arang, ada sebuah benda kecil yang membuat napasnya tercekat. Foto usang seorang anak perempuan tersenyum sambil memeluk boneka. Di belakangnya berdiri Mbah Saka. Di balik foto itu, tertulis dengan tangan, Lara tahun 1995. Segalanya menjadi jelas dalam satu hentakan sunyi. Anak itu bukan hanya korban. Ia adalah seseorang yang disayangi oleh Mbah Saka, mungkin cucu, mungkin murid, atau mungkin satu-satunya alasan mengapa Mbah Saka tidak pernah meninggalkan hutan ini, bahkan setelah kematiannya. Malam itu, langit di atas Gunung Laya memerah, seperti luka lama yang kembali terbuka, dan Dara tahu api yang melahap lembah asam puluhan tahun lalu belum pernah padam. Ia masih menyala, dalam diam, dalam rahasia, dan kini menunggu untuk diungkap dengan kebenaran yang menyakitkan. Itulah
yang mulai menyusup ke dalam setiap denyut nadi Dara, rasa bahwa ia sedang menggenggam kisah yang telah dikubur hidup-hidup oleh seluruh desa, dan kini tanah yang diam itu mulai bersuara lewat petunjuk-petunjuk kecil yang terus bermunculan. Sejak tongkat tua itu masuk ke dalam hidupnya, esok paginya, Dara kembali ke rumah Mbah Saka yang sudah sepi. Ia menyusuri setiap sudut ruangan seperti sedang menelusuri sisa-sisa nafas seseorang. Di dalam lemari tua berdebu, ia menemukan tumpukan buku catatan yang tak pernah tersentuh. Di antaranya, terselip satu lembar daftar nama, ditulis dengan tangan. Yang gemetar mungkin di hari-hari terakhir hidupnya, nama-nama itu. Semuanya anak-anak, di bawahnya tertulis satu kalimat dengan tinta merah yang telah luntur sebagian, mereka tidak pernah pulang, tapi mereka masih di sini. Dara menggigil, bukan karena cuaca, tapi karena satu persatu nama itu menghidupkan bayangan. Dalam mimpinya, anak-anak yang berlarian di antara api, anak-anak yang menjerit sambil memanggil orang tua mereka, anak-anak yang tidak ditemukan. Ia mulai mencocokkan nama-nama itu dengan arsip desa, namun tidak satu pun tercatat pernah tinggal di sana. Seakan-akan mereka tidak pernah ada, tidak lahir, tidak mati, tidak pernah diakui. Dara mulai menyadari bahwa tragedi di Lembah Asam bukan hanya musibah, tapi penghapusan. Sebuah upaya sistematis untuk menghapus jejak, melupakan luka, dan mengunci kebenaran rapat-rapat di dalam tanah. Namun malam itu, tanah pun menolak diam lebih lama, langit kembali kelam. Angin mendesing melintasi atap rumah, dan dari arah hutan, terdengar suara lonceng bukan satu, tapi banyak. Suaranya lemah namun menyayat, seperti iringan duka dari masa lalu yang kembali hidup. Dara mengikuti suara itu menuju pohon randu besar. Di sana, berdiri dua sosok kabur. Tak jelas wajahnya, tapi ukurannya kecil. Seperti anak-anak, mereka tidak menatap, tidak berbicara. Tapi tongkat tua di tangan Dar bergetar hebat, lalu jatuh dengan suara berat menghantam tanah. Dari tanah tempat tongkat itu jatuh, muncul gelembung lumpur pelan. Lalu terangkat selembar kain putih yang robek di ujungnya, tertulis satu kata, besar dengan darah yang telah mengering. Maafkan. Dara terdiam. Di hadapannya bukan hanya roh penasaran, tapi jiwa-jiwa kecil yang belum sempat dipeluk untuk terakhir kali, dan hingga malam itu, mereka masih menunggu untuk dipulangkan. Namun bagaimana memulangkan jiwa yang tak pernah dimakamkan dengan layak? Bagaimana menghapus duka yang tak pernah diakui? Pertanyaan-pertanyaan itu menggelayuti langkah Dara saat ia kembali menelusuri hutan, kali ini tak dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran bahwa ia sedang menyusuri jejak kematian yang disembunyikan. Hujan turun pelan saat ia tiba kembali di bawah pohon randu besar. Tanahnya basah, tetapi satu bagian tampak berbeda lebih lembab, seperti pernah digali dan ditimbun kembali. Dengan kedua tangannya, Dara mulai mencungkil tanah itu perlahan, meski jari-jarinya gemetar dan bajunya basah kuyup. Tak butuh waktu lama hingga ujung kayu menyentuh sesuatu yang keras, papan, retak, busuk, tapi jelas buatan manusia. Dan ketika Dara menggali lebih dalam, ia menemukannya peti kecil, tak lebih besar dari tubuh seorang anak. Bukan satu, tapi 3 dot tertumpuk dot, tak ada nama, tak ada pelindung. Hanya fragmen kain lusuh, mainan kayu yang separuh terbakar, dan satu buah sepatu kecil, utuh di satu sisi. Dara tak sanggup membukanya. Tubuhnya gemetar, matanya basah, tapi ia tahu. Ini bukan tentang keberanian. Ini tentang kebenaran yang selama ini ditindih oleh ketakutan dan kebohongan. Saat ia berdiri, suara langkah terdengar dari balik semak. Bukan bayangan, bukan arwah, tapi seseorang tua, wajahnya asing. Namun matanya menyimpan pengakuan yang tak butuh kata-kata. Ia menatap Dara lama, lalu meletakkan sesuatu di atas peti-peti kecil itu, seikat bunga liar. Dara tahu saat itu bahwa tak semua orang desa melupakan. Sebagian memilih bungkam. Karena apa yang dikubur bukan hanya tubuh, tapi dosa seluruh generasi. Malam itu, Dara tak kembali ke rumah. Ia menyalakan api kecil di dekat pohon randu, duduk dalam diam, menjaga jiwa-jiwa kecil yang kini telah ditemukan. Dan dalam keheningan hutan, untuk pertama kalinya, suara lonceng tak terdengar lagi, bukan karena mereka pergi, tapi karena mereka telah ditemukan. Namun temuan itu bukan hanya menggugah yang mati, ia juga mengguncang yang hidup. Keesokan paginya, kabar tentang Dara yang menggali peti anak-anak di bawah pohon randu menyebar cepat ke seluruh penjuru desa.
Bisik-bisik berubah menjadi tatapan. Curiga, rumah-rumah menutup pintu lebih awam. Orang-orang menghindari Dara seakan ia membawa kutukan, tapi Dara tahu. Bukan ia yang ditakuti, melainkan ingatan, dan desa ini telah terlalu lama hidup dari pengingkaran. Saat matahari mulai turun, seorang lelaki tua berdiri di depan rumah kayu peninggalan MG Ahasaka. Wajahnya keras, namun suaranya tak terdengar. Ia hanya menatap Dara, lalu menunjuk ke arah hutan, seolah ingin berkata, "Kau telah melangkah terlalu jauh." Namun Dara tidak mundur. Ia kembali ke balai desa malam itu, membawa daftar nama yang ia temukan di buku Mbah Saka, juga foto-foto, mainan, terbakar, dan sepatu kecil. Ia letakkan semua di meja kayu tengah ruangan tempat yang dulunya digunakan untuk rapat warga. Tak seorang pun mendekat, tapi dari balik jendela, puluhan mata menyaksikan dalam diam. Beberapa mengenali nama-nama di daftar. Beberapa bahkan mengenali milik mereka sendiri, anak yang hilang, saudara yang tak pernah kembali, atau kebenaran yang sengaja dikubur, agar tidak mengganggu kenyamanan hidup yang tersisa. Malam itu, langit Gunung Laya kembali bergemuruh. Bukan karena badai, tapi karena dosa yang menumpuk terlalu lama tanpa pernah ditebus. Dan di tengah sunyi malam yang makin pekat, Dara melihat cahaya samar muncul di kaki hutan. Seperti nyala lilin kecil yang menari-nari di antara pepohonan. 1, lalu 2, lalu puluhan, bukan dari manusia, tapi dari jiwa-jiwa kecil yang kini tak lagi bersembunyi. Mereka tidak marah, tidak menuntut, mereka hanya ingin dikenang dan diberi tempat di dunia yang pernah menolak keberadaan mereka. Dan ketika Dara menutup mata malam itu, ia tahu, besok desa ini harus memilih terus hidup dalam kebohongan atau membuka pintu untuk kebenaran yang menyakitkan. Desa itu memilih dia, namun malam punya caranya sendiri untuk memaksa manusia melihat. Ketika senja perlahan menelan langit Gunung Laya, satu persatu lampu rumah padam, bukan karena listrik terputus, tapi karena sesuatu yang lebih tua dari arus. Dan kabel ketakutan, warga menutup jendela, pintu-pintu dikunci. Tak satu suara terdengar, bahkan anjing penjaga tak lagi menggonggong. Hanya ada angin yang berputar-putar, membawa bisik-bisik dari masa lalu, berputar mengelilingi rumah-rumah yang pura-pura tak tahu. Dan di tengah gelap itu, rumah tua peninggalan Mbah Saka tetap terang, satu-satunya cahaya di tengah gulita. Dara duduk di dalamnya, ditemani semua benda kenangan yang ia temukan, daftar nama, mainan, lonceng-lonceng kecil, foto anak-anak yang senyumnya membeku di masa lalu. Lalu suara itu datang, bukan jeritan, bukan tangisan, tapi nyanyian, pelan, terputus-putus. Lagu pengantar tidur yang sudah nyaris hilang dari ingatan. Dara berdiri. Ia tahu, itu bukan ilusi. Ia keluar dari rumah, dan langit malam terbuka lebar, menampakkan langit hitam tanpa bintang. Di ujung jalan desa, ia melihatnya barisan cahaya kecil, seperti lilin yang bergerak perlahan, mendekat, membentuk arak-arakan jiwa yang tak pernah dipulangkan. Anak-anak, perempuan, laki-laki, semua dalam wujud samar, membawa potongan masa. Lalu dalam genggaman, beberapa membawa boneka, beberapa memeluk foto. Semuanya berjalan dalam diam, menuju pohon randu yang kini bersinar redup. Dan di belakang mereka, berdiri sosok yang telah ia kenal, Mbah Saka, bukan lagi sebagai arwah, tapi sebagai penjaga arwah. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan luka, yang sama sejak puluhan tahun lalu. Malam itu, Dara tidak lari, tidak menangis. Ia berdiri di tengah jalan desa, membiarkan barisan arwah itu melewatinya satu persatu. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ada di desa ini selama puluhan tahun, pengakuan. Tak lama, pintu-pintu mulai terbuka, 1, 2, lalu banyak. Warga berdiri di ambang, menyaksikan prosesi itu dalam diam. Tak ada yang bicara, tapi air mata mulai jatuh, satu persatu saat mereka melihat wajah-wajah yang pernah mereka kenal. Dan mereka lupakan. Dan tepat ketika arwah terakhir melewati jalan desa, semua lampu padam, gelap, sunyi. Tapi bukan karena takut, karena malam itu, dosa lama akhirnya berjalan menuju pemakaman yang layak. Namun dosa yang dikubur tak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu dipanggil, menunggu satu suara yang cukup berani untuk berkata, akulah saksinya. Pagi setelah malam gelap itu, kabut menggantung rendah. Di atas desa, udara dingin menusuk sampai ke tulang. Tak seorang pun bicara,
Tak seorang pun berani menanyakan apa yang mereka lihat malam sebelumnya. Tapi semua tahu, sesuatu telah berubah. Dan perubahan itu dimulai saat suara tongkat mengetuk pelan lantai balai desa. Semua kepala menoleh. Seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu, tubuhnya rapuh. Namun langkahnya tegas. Ia adalah Pak Karno, sesepuh desa, yang selama ini hanya dikenal sebagai penjaga warung kecil di pojok pasar. Tak ada yang tahu bahwa dialah saksi hidup dari hari paling kelam dalam sejarah desa itu. Ia berjalan ke tengah ruangan dan meletakkan sesuatu di atas meja, buku catatan bersampul hitam. Buku itu telah tua, kertasnya menguning, sebagian terbakar di ujungnya, namun di dalamnya tersimpan seluruh kisah yang selama ini dikubur hidup-hidup catatan Mbah Saka, lengkap dengan tanggal, nama-nama dan perintah yang tak pernah boleh dibaca. Siapapun, Pak Karno menggenggam tongkatnya erat, lalu berdiri diam cukup lama hingga semua yang hadir merasakan bahwa waktu seperti berhenti berputar. Lalu ia mulai bicara, bukan dengan suara tinggi, bukan dengan kemarahan, tapi dengan lirih penyesalan yang telah dipendam lebih dari setengah abad. Ia bercerita tentang tahun ketika pemerintah datang membawa alat berat untuk membuka lahan tambang di hutan, tentang warga desa yang menolak, dan bagaimana anak-anak yang bermain di sekitar lokasi hilang satu persatu, tertimbun longsoran yang mereka sebut kecelakaan. Tapi itu bukan kecelakaan, itu penutupan paksa. Dan Mbah Saka, yang saat itu menjadi satu-satunya orang yang berani menentang, dipaksa bungkam. Ia tak dibunuh, tapi dihukum untuk hidup dalam kesunyian, menjadi satu-satunya penjaga jiwa-jiwa kecil yang tak sempat dikenang. Pak Karno menunduk. Tangannya gemetar. Ia menatap Dara dengan mata berkaca, seolah memohon satu hal, ampunan. Namun Dara tahu, ini bukan tentang memaafkan. Ini tentang menghadapi. Dan untuk pertama kalinya, seluruh warga desa duduk bersama, membaca satu persatu nama yang selama ini mereka abaikan. Mereka tidak membaca dengan suara, tapi dengan air mata. Dan di luar balai desa, angin bertiup pelan, daun-daun pohon randu berguguran, seperti menandai bahwa roh-roh kecil itu akhirnya diakui, akhirnya dikenang. Di sanalah kebenaran utuh menunggu untuk digali, secara harfiah dan batiniah. Dan tanah itu yang selama puluhan tahun bungkam, akhirnya bersiap untuk bicara. Dara berdiri di tepi sebuah lembah kecil yang tersembunyi di balik semak rimbun dan akar-akar menjalar. Tempat itu tak pernah muncul di peta, bahkan tak disebut dalam catatan Mbah Saka. Namun Pak Karno menyebutnya hanya sekali sebelum suaranya tercekat, Lembah Asam, tempat terakhir yang ditinggalkan semua orang termasuk Mbah Saka sendiri. Langkah Dara berat, namun tekadnya tak goyang. Udara di lembah itu berbeda, lebih dingin, lebih padat, seolah setiap napas harus melewati lapisan-lapisan sejarah yang membusung. Tak ada suara burung, tak ada suara daun, hanya bisikan samar dari tanah yang retak. Ia mulai menggali, tak dengan sekop, tapi dengan tangan. Jemari yang lecet, tak lagi terasa. Rasa sakit tenggelam oleh desakan hati yang ingin tahu siapa yang dikubur di sini tanpa nama, tanpa nisan, tanpa doa. Dan saat jemarinya menyentuh benda padat di bawah tanah, ia berhenti, bukan tulang, bukan pete, tapi pintu kayu kecil, nyaris lapuk, tertutup tanah dan akar. Ia membersihkannya pelan dan ketika dibuka, bau lembab menyergap keluar sebuah ruang. Bawah tanah, tak lebih besar dari gubuk, berisi tumpukan benda-benda milik anak-anak, boneka, buku, mainan logam. Semuanya tersusun rapi, seperti disimpan, bukan dibuang. Tapi yang membuat napas Dara tercekat adalah tulisan di dinding ruang itu, goresan tangan kecil, berulang-ulang, seperti doa yang tak pernah selesai, kami masih di sini. Jangan lupakan kami. Dara terduduk. Tangisnya pecah, bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia benar-benar mendengar suara mereka, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Tanah ini tidak menelan mereka, desa ini yang melupakan mereka, dan hutan ini hanya menyimpan mereka, menunggu ada satu orang saja yang mau mendengar. Ketika Dara keluar dari ruang gelap itu, langit telah berubah warna. Awan mendung menyingkir dan cahaya lembut senja menyelinap lewat celah pohon, menyinari Lembah Asam. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, tanah itu akhirnya bicara dan Dara akhirnya mendengarnya. Namun kadang, mendengar saja tak cukup. Kadang, kebenaran terakhir datang bukan sebagai bisikan, tapi sebagai wajah. Malam turun di Lembah Asam. Dara belum beranjak dari tanah basah
yang menyimpan ruang sunyi penuh kenangan itu. Tapi saat ia hendak bangkit, kabut turun perlahan, pekat seperti kabut laut, padahal desa jauh dari pantai. Kabut itu bergerak seolah memiliki nyawa melingkari Dara, membungkam suara, menyembunyikan dunia. Dan dari kabut itu, seseorang berjalan keluar, bukan manusia, tapi juga bukan bayangan. Ia anak perempuan berambut panjang, mengenakan daun putih yang sobek di ujungnya. Kakinya telanjang, matanya besar, kosong, tapi penuh luka. Namun yang membuat dada Dara terhenti adalah pita merah di rambut si anak. Pita yang sama persis seperti milik anak kecil dalam foto terakhir milik NBA Asaka. Anak itu berdiri tak jauh dari Dara, tidak bicara, hanya menatap. Dan di balik kabut, satu persatu bayangan lain muncul. Anak-anak. Semuanya diam, semuanya menatap Dara, seolah bertanya dalam diam, "Kau akan meninggalkan kami juga?" Tapi tidak, Dara tidak lari, tidak kali ini. Lalu, anak perempuan berpita merah itu mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke dada sendiri. Lalu menunjuk ke pohon besar di ujung lembah. Pesannya jelas, di sana, ada sesuatu yang belum ditemukan. Dara menuruti isyarat itu. Ia berjalan ke pohon itu dengan kaki gemetar. Akar-akar menjuntai seperti tangan-tangan yang hendak menghalangi. Namun ketika Dara menyingkirkan daun-daun kering di akarnya, ia menemukan kalung tua berbandul kayu kecil ukiran nama yang nyaris terhapus waktu. Rara. Dara menoleh. Anak perempuan itu masih berdiri di tempatnya. Tapi kini, matanya berubah. Ada cahaya lembut di dalamnya, seperti lilin yang hampir padam. Tapi cukup untuk pulang, dan untuk pertama kalinya, Dara melihat mereka tersenyum. Satu persatu, anak-anak itu memudar bersama kabut, meninggalkan kehangatan yang aneh di udara. Tidak dingin, tidak mencekam, tapi damai. Rara adalah yang terakhir. Ia memegang dada mungilnya, membungkuk sedikit seperti mengucap terima kasih tanpa suara, lalu perlahan menghilang bersama embun malam. Dan ketika Dara akhirnya berdiri sendiri, di lembah yang kini hening sepenuhnya, ia tahu. Tugasnya belum selesai, tapi jiwa-jiwa kecil itu akhirnya bisa tenang. Sekarang tinggal giliran para pelaku yang harus dihadapkan pada kebenaran. Dara kembali ke desa, saat matahari nyaris tenggelam, membawa serta benda-benda yang ditemukan dari lembah asam kalung kayu milik Rara. Buku catatan yang nyaris hangus dan satu benda yang mengguncang hatinya lebih dari apapun, selembar surat. Bersampul merah darah. Surat itu ditulis tangan dengan goresan kasar dan tergesa. Isinya bukan sekadar permintaan maaf melainkan pengakuan. Tertanggal 2 hari sebelum hilangnya anak-anak itu, surat itu menyebut 3 nama. Pak Lurah Arman, Pak Camat Sudio, dan Pak Karno. Dunia Dara runtuh sesaat membaca nama terakhir. Lelaki tua yang ia kira hanya saksi, ternyata adalah bagian dari lingkaran diam, bukan pelaku utama, tapi penutup lubang, penghapus jejak, penjaga kebohongan. Namun kini, kebohongan itu menganga lebar. Dengan langkah pasti, Dara menuju balai desa. Warga sudah berkumpul, kabar bahwa Dara menemukan sesuatu telah menyebar lebih cepat dari angin malam. Mereka menatapnya takut, penasaran, dan sebagian mencoba menolak kenyataan, bahkan sebelum diucapkan. Dara meletakkan surat itu di atas meja kayu. Lalu tanpa kata, ia menunjukkan satu persatu barang bukti, kalung, catatan, surat. Suasana berubah sunyi, napas tertahan, dan seperti gelas retak yang akhirnya pecah, teriakan pertama pun pecah dari seorang ibu yang dulu kehilangan anak. Ia tak kuat lagi membungkam luka, dan di tengah keributan, Pak Karno berdiri perlahan. Wajahnya seperti runtuh bukan karena dituduh, tapi karena tak sanggup lagi berdiri di antara dua dunia, yang salah dan yang pura-pura benar, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ia menganggur, hanya sekali, tapi cukup. Semua tahu pengakuan itu sah. Pak Lurah Arman yang hadir di sana pucat seketika. Ia mencoba menyangkal, tapi suara warga kini seperti gelombang yang tak bisa ditahan. Mereka tak lagi melihatnya sebagai pemimpin, tapi sebagai bagian dari kehilangan. Mereka, Pak Camat Sudio? Ia tak hadir, tapi Dara tahu waktu akan menemukan jalannya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah desa, warga menyalakan lilin di sepanjang jalan utama. Bukan untuk festival, tapi untuk mengenang, untuk meminta maaf, untuk menebus. Namun Dara tahu, ini belum selesai. Karena kebenaran bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Dan malam itu, Pak Lurah Arman tahu waktunya telah tiba bukan
untuk mempertanggungjawabkan. Tapi melarikan diri, sekitar tengah malam, saat seluruh warga masih larut dalam lilin dan luka, Pak Lurah diam-diam keluar dari rumah dinasnya. Tak membawa apa-apa kecuali satu tas kecil, selembar jubah tua, dan pistol peninggalan ayahnya. Ia tahu desa ini sudah bukan tempat aman bagi orang seperti dia. Namun ia lupa satu hal, jalan keluar dari desa ini harus melewati hutan, dan hutan. Ini bukan hutan biasa. Langkahnya cepat, tergesa, napasnya memburu. Tapi makin jauh ia melangkah ke dalam gelap, semua terasa makin asing. Jalan setapak yang dulu ia lewati puluhan kali kini bercabang jadi 2, lalu 4, lalu entah berapa. Tak ada penanda, tak ada suara, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Lalu terdengar suara itu pelan, seperti bisikan dari akar tanah. Arman ya. Berhenti, matanya membelalak. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu muncul lagi dari arah lain. Arman, Arman. Ingat kami? Ia berlari, tapi kakinya berat. Hutan seperti menelan langkahnya. Pohon-pohon bergeser seolah menutup jalan keluar, memaksanya berputar dan kembali ke tempat yang sama. Dan di tengah lingkaran gelap itu, ia melihat mereka. Bayangan-bayangan kecil. Tubuh-tubuh mungil. Anak-anak itu berdiri diam, tapi mata mereka menyala, bukan merah, bukan putih, tapi cahaya luka yang tak pernah sembuh. Pak Lurah berteriak, mengangkat pistolnya, dan menembak membabi buta. Tapi peluru tak mengenai apapun, karena tak ada yang bisa dilukai dari mereka yang telah lama mati. Yang ia lukai hanyalah dirinya sendiri. Dan ingatannya, kemudian langkahnya melemar, tangannya gemetar, dan di titik itu, ia terdengar menangis, bukan seperti seorang lelaki, tapi seperti anak kecil yang tersesat dalam gelap dan baru sadar bahwa tidak ada pintu pulang. Ketika pagi tiba, warga menemukan tas dan pistolnya di bawah pohon tua. Tapi tak ada jejak tubuh, hanya sepucuk surat terselip di akar pohon, ditulis. Dengan tulisan tangan gemetar, aku tidak akan pulang, aku tidak pantas. Hutan itu tak lagi menampakkan dirinya. Hari itu, kabut menutup jalan. Sunyi kembali turun ya. Dan bagi warga, penghakiman telah selesai. Tapi Dara tahu, masih ada satu nama lagi yang belum menghadap keadilan. Dan nama itu adalah Pak Karno. Beberapa hari setelah kepergian Pak Lurah Arman yang misterius, balai desa kembali sunyi. Tak ada rapat, tak ada pengumuman. Hanya selembar kertas yang tertempel di pintu. Ditulis dengan huruf tangan khas orang tua. Di pojok kanan bawah, ada satu nama, Karno. Dara yang pertama kali menemukannya. Tangannya bergetar saat melepaskan kertas itu dan membaca setiap baris karena isinya bukan sekadar surat. Tapi kesaksian terakhir seorang penjaga dosa, Dara, atau siapapun yang membaca ini. Aku tak lagi bisa memejamkan mata tanpa melihat wajah anak-anak itu. Setiap malam, mereka datang dalam diam. Duduk di samping tempat tidurku, tidak menangis, tidak menjerit, hanya melihatku. Seolah menanyakan, mengapa kau diam? Aku bukan pembunuh mereka, tapi aku tahu, sejak awal, saat Pak Lurah dan Pak Camat memutuskan mengamankan anak-anak itu karena mereka dianggap saksi atas proyek yang tak pernah boleh bocor, aku sudah tahu kemana arah semuanya. Tapi aku pengecut tua ini memilih diam. Waktu itu, aku berpikir, kalau aku bicara, aku mati, keluargaku juga. Tapi ternyata, diam pun membunuhku perlahan. Kau ingin tahu kenapa semua ini tak pernah terungkap? Karena para pemimpin desa ini saling menyandera, bukan dengan pistol, tapi dengan rahasia. Dan aku bagian dari itu, penjaga sunyi, penutup lubang, pengubur kebenaran. Tapi hari ini, aku tak ingin mati sebagai bayangan. Aku ingin menulis ini, agar orang tahu, bahwa setiap luka yang dibiarkan akan membusuk. Aku akan pergi dari desa ini, ke tempat yang tak ada siapapun mengenalku. Tapi sebelum itu, biarlah surat ini jadi batu nisan untuk suara yang selama ini terkubur. Namaku Karno, dan aku bersalah. Dara menangis diam-diam saat membaca baris terakhir, bukan karena kasihan, tapi karena akhirnya seseorang memilih menjadi manusia. Warga desa berkumpul malam itu. Surat dibacakan di tengah balai, tak ada amarah, tak ada teriakan, hanya tangis tertahan, karena luka yang selama ini membara. Akhirnya punya nama, tapi malam itu juga, kabar mengejutkan datang dari pos penjagaan luar desa, seorang lelaki tua. Lemah, berjalan sendirian tanpa tujuan. Ia mengenakan topi lusuh,
membawa tas kain dan satu surat lain di tangannya ditujukan untuk Dara. Surat itu hanya berisi satu kalimat, "Kalau kau masih bisa memaafkan, datanglah ke lembah asam sekali lagi, aku akan menunggu di sana sampai embun terakhir turun." Kalimat itu terus berputar di kepala Dara sepanjang malam. Ia tak tidur, hatinya seperti diiris dua arah, antara luka yang belum benar-benar sembuh dan hasrat untuk mengakhiri semua ini dengan kepala tegak, bukan dengan dendam. Saat pagi masih basah oleh embun, Dara melangkah sendirian menuju lembah asam. Langkahnya perlahan, seperti menghormati tanah yang dulu menelan suara anak-anak desa. Dan kini untuk pertama kalinya akan menjadi tempat pertemuan antara masa lalu dan masa depan. Di bawah pohon tua, yang dulu menjadi tempat terakhir anak-anak itu terlihat, Pak Karno sudah duduk. Wajahnya jauh lebih tua dari sebelumnya. Tak hanya keriput, tapi juga hancur. Bukan karena usia, tapi karena penyesalan yang tak bisa dihapus bahkan oleh 1002. Ia tak bicara, hanya menatap Dara seperti seseorang yang sudah tak berharap diampuni, tapi masih ingin didengar. Dara pun duduk. Tak ada kata, tak ada pelukan, tak ada air mata, hanya diam panjang dan suara embun yang jatuh dari daun satu persatu. Seolah menghitung waktu yang tersisa, dan setelah sekian lama, Pak Karno membuka mulut. Suaranya nyaris tak terdengar, "Mereka memanggilku tiap malam, tapi aku baru berani datang sekarang. Saat aku tahu kau ada di sini," Dara tak menjawab, tapi diamnya sudah cukup. Lalu Pak Karno mengeluarkan sebuah benda dari saku, tali rafia. "Merah kusut, itu milik Clara," katanya. "Kupungut diam-diam malam itu, kupikir aku akan menyimpannya, tapi ternyata aku cuma membawa kutukannya." Ia meletakkan tali itu di tanah, dan seperti ada keajaiban kecil angin pagi bertiup lembut, membawa daun-daun jatuh mengelilingi mereka. "Sunyi, hikmat," Dara akhirnya berkata, dengan suara yang pelan tapi pasti, "Aku tak bisa menghapus semua ini, tapi aku bisa memilih untuk tidak membawanya selamanya." Pak Karno menunduk, bahunya gemetar. Tapi entah karena menangis atau karena lega, beberapa saat kemudian, Dara berdiri. Ia tak memeluk Pak Karno, tapi ia memungut tali rafia itu, lalu menatap pohon tua dan mengikatkannya di dahan paling rendah. Sebuah penanda bahwa ada luka di sini, tapi sudah tak lagi menganga. Saat ia berjalan menjauh, Pak Karno tetap duduk. Tak mengejar, tak memanggil, karena ia tahu yang ia butuhkan bukan pelarian, tapi penerimaan. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, lembah asam terasa tenang. Namun ketenangan itu bukan akhir, melainkan permulaan, karena Dara tahu ketenangan tanpa pengakuan hanya akan menjadi sunyi yang tertunda. 3 hari setelah pertemuannya dengan Pak Karno, Dara kembali ke lembah itu. Kali ini ia tak sendiri, bersamanya ada warga desa, para ibu yang dulu kehilangan anak-anak mereka, dan para pemuda yang hanya tahu cerita itu sebagai desas-desus malam. Tapi kini, mereka datang untuk tahu lebih dari sekadar cerita. Mereka datang untuk mengingat. Di bawah pohon tua, Dara berdiri memegang 3 papan kayu kecil, masing-masing bertuliskan nama, Rara, Andi, Senol. Tak lengkap, tapi cukup. Cukup untuk menegaskan bahwa mereka pernah hidup dan pernah hilang karena kelalaian manusia. Tanah digali perlahan, tak ada jenazah, tapi ada simbol. Di masing-masing liang ditanamkan 3 batu putih bulat dan di atasnya diletakkan barang-barang peninggalan yang tersisa, pita rambut merah, sepatu kecil dan potongan kertas gambar yang ditemukan di rumah tua. Dara menunduk, lalu dengan suara lantang, ia mengucapkan kata-kata yang selama ini tak pernah terdengar di lembah itu. "Hari ini, kami menyebut nama kalian dengan utuh. Bukan sebagai korban, tapi sebagai bagian dari kami. Desa ini pernah gagal melindungi kalian, tapi mulai hari ini, kami tidak akan melupakan." Dan kemudian, ia mengangkat papan nama baru yang sudah dipersiapkannya, Lembah Rindu, bukan lagi lembah asam, karena duka boleh tetap tinggal, tapi tak harus pahit selamanya. Warga bersorak pelan, seperti bisikan syukur. Beberapa menangis, beberapa memejamkan mata, tapi semuanya tahu, ini adalah awal yang tak boleh dihapus. Sementara itu, dari kejauhan, Pak Karno menyaksikan. Ia tak mendekat, tapi matanya basah, bibirnya bergerak perlahan, seperti mengucapkan nama-nama yang dulu ia simpan di dalam dada. Kini akhirnya bisa ia kembalikan ke bumi dengan cara yang pantas. Dan ketika malam turun di atas lembah rindu untuk pertama kalinya, tidak ada suara tangis.
Hanya angin lembut seperti nyanyian pengantar tidur. Namun tepat saat angin terakhir berhenti berdesir, hutan di sekitar lembah mulai bersuara, bukan suara binatang, bukan juga suara daun bergesekan, tapi suara langkah berat, lambat, seolah berasal dari seseorang yang pernah sangat tua atau sudah lama mati. Malam itu, penjaga kebun di sisi utara Pak Darto mengaku melihat sosok berjubah lusuh berdiri di antara pohon aren, menatap ke arah lembah. Sosok itu tak bergerak, hanya memegang tongkat panjang dengan ujung berkarat dan dari kejauhan, tampak seolah berjenggot putih tebal, seperti kakek tua. Besok paginya, kabar menyebar cepat. Beberapa warga mulai menyebut nama yang selama ini hanya dibicarakan dengan berbisik, kakek penjaga hutan. Bagi generasi tua, nama itu bukan baru. Mereka ingat, dulu ada seorang kakek misterius yang sering menolong pendaki, menunjukkan arah, tapi tak pernah tinggal dimanapun. Konon, dia sudah meninggal puluhan tahun lalu. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan, dan hutan tetap menyimpan jejaknya. Dara yang awalnya skeptis, kini mulai terguncang. Apalagi ketika ia melihat foto tua peninggalan kakeknya di rumah, pria berjubah panjang, bertongkat, berdiri di tepi hutan. Di balik foto itu, ada tulisan samar dengan tangan gemetar, "Jika hutan bersuara, dengarkan, jangan lawan." Hari ketiga setelah peresmian Lembah Rindu, warga desa dikejutkan lagi kali ini dengan kejadian nyata. Jalur utama menuju lembah tertutup pohon tumbang, bukan satu, tapi 3 batang besar, semuanya mengarah seperti pagar alam yang tak mengizinkan siapapun lewat. Anehnya, tidak ada angin kencang malam sebelumnya. Cuaca cerah, tak ada hewan besar, seolah pohon-pohon itu tumbang karena kehendak yang tak terlihat. Malam harinya, suara langkah terdengar lagi kali ini lebih dekat, dan tepat tengah malam, lonceng tua di balai desa berdentang sendiri, padahal sudah bertahun-tahun rusak. Warga panik, tapi Dara berdiri tenang di tengah lapangan desa. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan ancaman. Ini sapaan. Sapaan dari alam. Atau dari seseorang yang pernah bersumpah menjaga hutan. Bahkan setelah mati, dan Dara tahu hanya ada satu cara untuk menjawabnya. Ia harus masuk ke hutan itu sendiri. Sendirian, bukan untuk mencari sosok itu, tapi untuk mendengarkan apa yang selama ini ingin disampaikan oleh sunyi, oleh pepohonan, dan oleh arwah yang belum tenang. Subuh belum sempurna datang ketika Dara melangkahkan kakinya ke dalam belantara. Kabut pagi masih menggantung rendah di antara pepohonan, menyelimuti jalur setapak yang tak lagi utuh. Di tangan kirinya, ia membawa senter kecil. Tapi cahaya itu nyaris tak berguna karena seolah-olah pepohonan di hutan itu menelan terang, seperti tak ingin rahasia mereka terbongkar begitu mudah. Langkah demi langkah, Dara berjalan melewati pohon-pohon besar yang diam membisu. Namun di dalam diam itu, ia merasa diperhatikan, bukan dengan ancaman, tapi dengan sorotan tua. Hangat, tapi penuh hujan, tiba-tiba dari balik semak basah, suara ranting patah terdengar. Dara berhenti, nafasnya menggantung di udara dingin. Dan di hadapannya, sosok berjubah lusuh itu muncul. Sama seperti yang dilihat Pak Darto, sama seperti dalam foto tua milik kakaknya. Janggut putih, tongkat karat, mata teduh, tapi tak lagi sepenuhnya manusia. Ia tak berkata, tapi pandangan matanya seperti menyampaikan semuanya. "Aku di sini karena belum waktunya pergi." Dara meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena tahu. Itu memang kakeknya. Sosok yang dulu menghilang tanpa jejak, yang katanya tewas di lereng curam, ternyata memilih tetap tinggal. Tidak sebagai arwah penasaran, tapi sebagai penjaga. Penjaga yang mengikat jiwanya pada hutan ini, agar tragedi tak terulang. Agar pendaki-pendaki, muda, anak-anak, dan warga desa tak lagi hilang dalam keserakahan atau kelalaian. Sang kakek mengangkat tongkatnya perlahan, menunjuk ke arah sebuah batu besar berlumut. Di atasnya, terukir samar kalimat tua, yang menjaga tak selalu harus terlihat, tapi mereka selalu ada selama masih ada yang mendengarkan. Dara mendekat. Ia menyentuh batu itu, lalu menunduk. Dan saat ia mengangkat wajahnya kembali, sang kakek telah menghilang. Hutan kembali hening. Tapi Dara tahu, ia tidak sendiri. Ketika ia keluar dari hutan beberapa jam kemudian, langit telah cerah. Jalur menuju Lembah Rindu yang sebelumnya tertutup pohon kini terbuka. Seolah alam sendiri mengizinkan jalan kembali. Karena ia sudah mengerti dan sudah mendengarkan
Hari itu, Dara membuat keputusan terakhir. Ia tak akan meninggalkan desa. Ia akan membangun rumah kecil di tepi lembah rindu, menjaga seperti yang dilakukan kakaknya. Bukan sebagai arwah, tapi sebagai cahaya. Dan sejak hari itu, setiap pendaki yang melewati hutan itu akan mendengar cerita tentang seorang kakak yang sudah mati tapi masih menyapa. Dan seorang cucu yang memilih untuk melanjutkan penjagaannya.